Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Amin. Baik, kita siapkan hati kita pagi ini, kita hampiri Tuhan, kita masuk ke dalam hadiratnya. Percaya saat kita menyembah Tuhan, saat kita ada dalam hadiratnya Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita sukacita, Tuhan kasih kita berkat yang baru, kesembuhan terjadi di tempat ini. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang Tuhan Yesus pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Sudah ada bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Saya percaya hadirat-Mu ada nyata di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami. Kami bawa sepenuhnya Tuhan Yesus ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Ke dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami persembahkan segenap keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban pergumulan masalah kami Tuhan. Biar hati kami, hidup kami saat ini hanya tertuju hanya padamu Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap hidup kami, dalam setiap waktu kami Tuhan. Kami ingin memuji kebesaran-Mu. Kami ingin nyanyikan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji besar. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Your presence is in this place. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran
saat ini Tuhan. Sebab Kau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran. Oh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Berjemaat Tuhan, saya undang makin berdiri bersama-sama. Katakan kami memuji. Memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran. Ajaib, ajaib Tuhan. Oh ajaib, ajaib Tuhan. Tuhan, sambil kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu tinggi, katakan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib, sebab Kau ajaib Tuhan. Ajaib, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Boleh cepat tinggi saja katakan kami memuji. Kami memuji. Nyatakan dari hatimu, katakan ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi dengan lebih sungguh, angkat tanganmu, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Engkau ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib
Kami persembahkan ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Gak ada nama lain Tuhan yang kami sembah. Gak ada nama lain yang kami tinggikan Tuhan selain nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian. Katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, sebab namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, namamu besar Tuhan Yesus, besar dan layak nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Yes Tuhan, pujian bagimu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, hanya bagimu Yesus. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Boleh sekali lagi sambil angkat tangan kita katakan, nyanyi pujian bagimu Yesus Tuhan.
Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami persembahkan ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang disenangkan atas pujian sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu. Kami siap memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bisa kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan hadir di tempat ini. Come on. Woo. Kita masuk gerbangnya Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Katakan dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian semua makhluk di bumi dan di surga. Come on, angkat suaramu. Mari lambaikan tanganmu, katakan sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kembali bersuka di hadiratnya. Agung nama, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian semua makhluk di bumi dengan segenap hati. Mari lambaikan tanganmu, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
percaya Tuhan itu baik, amin. Saya percaya Tuhan baik. Lewati setiap masalah kita, setiap pergumulan kita, Tuhan selalu baik, Bapak Ibu. Keadaannya mungkin gak baik buat kita. Keadaannya mungkin menyakitkan buat kita. Sulit diterima buat kita. Tapi percayalah, Tuhan baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami terus percaya Tuhan. Ajar kami terus melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kami. Bahkan dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Boleh kasih kemuliaan sorak-sorak buat Tuhan kita. Katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan. Katakan dengan imanmu, kaulah perlindunganku. Katakan keselamatanku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Boleh sambil angkat tanganmu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah boleh saya undang semua bangkit berdiri lagi bersama-sama. Selamanya ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu dengan berapa saudara? Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah saya kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, katakan sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, tidak ada tempat yang paling indah, tidak ada waktu yang paling indah Tuhan, jika tidak bersama dengan Engkau Tuhan. Saat kami ada dalam hadirat-Mu dan hadirat-Mu memenuhi kami, Engkau menenangkan jiwa kami Tuhan, Engkau meneguhkan batin kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan, benih firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi benih firman itu tertanam dan bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki tahun 2023. Ya, 1 bulan lagi kita masuk bulan November dan baru aja merayakan Natal. 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Ya, waktu terasa cepat. Dan bulan ini kita mendapatkan satu tema baru dari GBI, yaitu tentang mengatasi, temanya 1 bulan adalah memiliki batin yang teguh dalam menghadapi tantangan. Ya, kita tahu dalam diri manusia memiliki 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Dan batin itu adalah bagian dari jiwa.
atau batin sama dengan jiwa. Jadi jiwa kita perlu teguh dalam menghadapi tantangan. Karena tantangan dunia ini tidak semakin mudah, malah semakin jahat, semakin sulit. Belum semakin sulit, bukan hanya di Indonesia tapi menjadi isu dunia. Belum lagi tahun politik mulai masuk. Ya, mesin-mesin politik sudah mulai dihidupkan katanya. Karena menyambut tahun 2024 Pesta Demokrasi Indonesia. Semua pasti melihat itu sebagai satu peristiwa yang mungkin menantang bagi kita. Makanya dunia ini penuh dengan tantangan. Tidak ada yang salah dengan tantangan. Yang salah bagaimana respon kita terhadap tantangan tersebut. Betul ya? Jadi jangan kita menghindari tantangan karena dunia ini pasti penuh dengan tantangan. Dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa janganlah engkau heran dunia ini membenci kamu karena kita bukan berasal dari dunia. Dalam Yohanes juga dikatakan bahwa dunia membenci kamu karena mereka lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dan karena aku memilih kamu, lebih pilih dibenci oleh dunia atau dibenci oleh Allah? Pasti lebih pilih ya. Kalau bisa sih enggak dua-duanya Pak, tetapi itulah kedua-duanya, harus memilih salah satu. Tapi jangan takut karena dunia ini bukan berarti, berarti kita nggak usah hidup di bumi lagi. Dunia ini adalah sistem dengan dunia. Kok kita sudah melakukan yang baik tetap dibenci sama orang. Kok kita sudah melakukan yang sudah melayani Tuhan, kok tetap aja saya belum merasa diberkati. Kok saya sudah melakukan banyak hal tapi masih seperti ini saja. Jangan kamu heran, karena kita bukan berasal dari dunia. Dunia itulah sistem yang ada di dunia ini. Sistem yang semakin jahat, yang semakin sulit. Tetapi tetaplah teguh karena kita punya satu pegangan, yaitu Allah kita. Amin. Dan minggu ini kita diberikan tema satu, yaitu mengenai mengatasi frustasi. Siapa yang mengalami frustasi? Siapa yang mengalami frustasi? Setiap dari kita bisa mengalami frustasi. Bisa. Apa itu frustasi? Frustasi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu frustatio, yang artinya kekecewaan yang mendalam karena harapan tidak sesuai dengan realita, atau realita tidak sesuai dengan harapan. Dan itu memberikan dampak yang besar bagi hidup yang merasakannya. Jadi frustasi itu kekecewaan yang mendalam. Frustasi adalah lanjutan dari kekecewaan. Jadi kalau cuma kecewa doang, ya itu bukan frustasi. Tapi frustasi sudah menjadi kekecewaan yang next level, kuadrat. Ya. Jadi jangan cepat merasa frustasi. Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara cepat mengalami frustasi? Atau hanya kecewa saja? Atau biarkan saja, ya tenang saja. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak dari kita yang gampang frustasi. Level frustasinya itu parah atau tidak, pertama dilihat dari apakah gampang frustasi. Lalu yang kedua tingkat frustasinya, apakah hanya sampai nggak bisa tidur, mikirin terus, bengong, atau sampai mau suicide. Apa tuh? Bunuh diri. Tapi you are not alone, saya katakan ya. Kayaknya kita pernah dengar khotbah ini. Kita nggak sendirian. Banyak tokoh di Alkitab sekalipun yang mereka dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi seorang raja, menjadi seorang nabi. Tapi mereka juga pernah mengalami frustasi. Manusia kan diberikan intelektual oleh Tuhan, benar ya? Awal Allah, berbeda sama hewan. Kita diberikan intelektual, kecerdasan emosi, dan kehendak bebas. Nah karena dari itu efek samping dari segalanya itu tadi adalah kekecewaan dan frustasi. Coba, pernah lihat hewan ya kecewa dan frustasi gak? Ya, mereka hanya digerakkan oleh insting, ya, oleh insting mereka. Saya kadang-kadang pas lagi lihat
tayangan ya, hewan-hewan itu, bisa-bisanya seekor babi hutan, walaupun di depannya ada komodo misalnya, hewan yang pemangsanya dia bisa-bisanya hanya makan aja di sekitarnya. Kalau kita jadi hewan itu, pasti kita frustasi dan kita kabur. Ya, tetapi dia masih di situ, karena digerakkan oleh insting. Insting makannya lebih besar daripada insting akan pemangsanya, akan dimangsa. Nah, oleh sebab itu mereka nggak punya kecerdasan emosi. Tetapi manusia diberikan Tuhan kecerdasan emosi. Bisa merasakan marah, sedih. Oleh sebab itu bisa jadi frustasi. Ya. Jadi yang mau saya sampaikan, jangan heran kita bisa menjadi frustasi karena memang kita diberikan intelektual yang tinggi, kecerdasan emosi dan kehendak yang bebas. Kehendak bebas contohnya, kita bisa memberikan keputusan, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita pikirkan benar. Lalu keputusan itu ternyata salah dan berdampak besar kekecewaan pada diri kita. Apakah perlu frustasi? Ya itu efek samping daripada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan bahas bagaimana kalau kita mengalami frustasi, apa yang harus kita lakukan. Nah, apa penyebab dari frustasi? Yang pertama tadi ya sudah sampaikan secara garis besar adalah kekecewaan karena tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, karena sudah memberikan yang terbaik tetapi tidak mendapatkan sambutan yang baik atau mendapatkan upah yang sepadan. Kita contoh ya, tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Dia sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia sudah melakukan apa yang terbaik, bahkan iblis pun mencoba untuk mengganggu Ayub karena dia adalah orang yang paling dikenal takut akan Tuhan. Padahal dia sudah melakukan yang terbaik. Tetapi tetap dia diuji Tuhan lewat iblis atau dicobai Tuhan lewat izin iblis, maksud saya balik. Dan hartanya hilang, anaknya hilang dan lain sebagainya. Apakah kita salah satu orang yang seperti itu? Sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, saya sudah masuk dalam pelayanan, tapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Atau kita menjadi seorang yang berprestasi, sama seperti Elia. Baru saja dia membunuh Nabi Elia, ya, membunuh nabi Baal, nabi palsu Baal itu. Beratus-ratus orang jumlahnya, luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi suatu saat dia merasakan sedih, frustasi. Dia tidak kecewa karena Tuhan tidak menolong dia. Padahal Tuhan menolong dia. Tetapi kesedihan dia yang mendalam karena dia merasakan ketakutan, kekhawatiran. Frustasi juga disebabkan oleh kekhawatiran yang sangat mendalam. Padahal kekhawatiran itu tidak seperti apa yang terjadi. Kekhawatiran itu hanya bermain di dalam alam bawah sadar kita, bermain di dalam pemikiran kita, dan itu tidak sebenarnya terjadi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pertama faktor dari diri sendiri. Diri sendiri. Pertama karena apa? Diri sendiri. Kita belum masuk firman ya, kita mau sampaikan beberapa kebenaran. Pertama dari diri sendiri. Diri sendiri karena kita jauh dari Tuhan. Orang yang frustasi, cepat frustasi karena dia jauh dari Tuhan. Kok bisa Pak? Karena dia gak punya pegangan. Karena dia merasa dia yang paling hebat. Dia merasa mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat dia jatuh, dia gak bisa ngomong lagi sama Tuhan. Ya, dia gak bisa cari tempat lagi. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, frustasi penyebabnya juga dari diri sendiri. Coba evaluasi diri kita. Masalah yang terjadi apa karena orang lain atau karena diri saya sendiri. Dari diri sendiri banyak kita bisa tahu bahwa frustasi itu bisa kita alami. Bukan hanya dari batin ya, tetapi dari, nah di sini ada dua orang bapak, ibu dan dokter,
ternyata diri sendiri juga kita harus menjaga kesehatan dari tubuh kita sendiri. Ya, faktor apa yang kita lakukan setiap hari, makanan. Kita bicaranya umum aja ya, general juga, bukan hanya Bible, tetapi harus juga melihat kehidupan sehari-hari, holistik. Kalau kita kurang tidur, pasti dari kecewa lama-lama frustasi. Karena stres yang begitu berat. Aduh Pak, nilai saya kemarin ujian sekolah nilainya sekian, 7. Ya padahal 7 lumayan lah ya, dia maunya dapat 100. Tapi dia karena memikirkan itu tidak bisa tidur. Kamu tidur berapa lama? 1 hari? 4 jam. Nah akhirnya kekecewaan itu berubah menjadi frustasi yang mendalam. Belum lagi cara hidup kita sehari-hari. Apakah kita hidup sehat dengan makanan yang kita makan? Jadi kita evaluasi bukan dari batin saja tapi dari kesehatan tubuh kita. Maaf, sering setiap hari minum minuman keras. Itu juga pengaruh kepada stress level. Wah disalahin, aduh Tuhan itu, salahinnya Tuhan terus ya. Atau yang kedua nanti salahinnya iblis terus. Tapi ternyata dia sendiri yang tidak menjaga kesehatan diri. Benar ya? Ya itu suaranya. Suara jeritan ibu dari hati. Jadi jangan heran saudara bisa merasakan frustasi karena cara hidupnya enggak berolahraga, makan makanan yang sembarangan ya. Tapi itu salah satu faktor saudara-saudara, bukan faktor utama. Dari diri sendiri juga kita harus menjadi orang yang bersosial. Karena pada saat frustasi kita perlu mencurahkan apa yang kita rasakan. Ya, mulai dari deket deh sama suami atau istri. Ya, kalau sama suami apa istri kita aja sudah jauh, gimana kita bisa cerita? Gimana kita bisa meluapkan kekecewaan kita, kesedihan kita supaya tidak terjadi sampai frustasi? Kita nggak punya teman buat curhat. Ya, nanti ujung-ujungnya curhatnya sama orang lain, ya, sama tetangga, sama ibu-ibu warisan, ya, akhirnya kemana-mana itu nanti. Jadi faktor penyebab frustasi pertama dari diri sendiri. Coba lihat dulu diri sendiri. Yang kedua memang iblis. Atau iblis itu ya, kan dia disebut sebagai penipu. Disebut sebagai pencuri damai sejahtera. Ya, dia menipu diri kita dan juga dia menghancurkan rencana Tuhan terhadap diri kita. Kita mau jalannya lurus, semua orang juga maunya jalannya lurus. Tetapi karena pengaruh si jahat, karena si jahat itu mempengaruhi kehendak kita sehingga kita mulai belok-belok. Dan iblis juga mencuri sukacita dan membunuh damai sejahtera dalam hidup kita. Padahal Tuhan Yesus bilang kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tapi dia paling hebat saudara-saudara. Dia bisa, wah kelihatannya anak Tuhan sama seperti Ayub. Kuat, rajin baca firman, ya, beribadah semuanya juga. Hebat. Tapi cara iblis itu dengan mengambil damai sejahtera itu. Ya. Perlahan tapi pasti, slow but sure. Mulai dari damai sejahtera. Kok yang tadinya biasanya menghadapi masalah tenang, yang tadinya selalu berpikir positif, mulai deh tuh. Mulai pikirannya negatif. Wah, kenapa dia begitu ya? Kenapa ya? Kalau dia gini. Itu mulai damai sejahtera kita pelan-pelan dikuliti, dihabisi. Ya. Jadi faktor yang kedua dari luar, eksternal. Internal dan eksternal. Jadi jangan salahin iblis duluan. Harus lihat dulu diri kita. Baru, kayak saya udah gak ada masalah nih. Kayak hidup saya udah benar, hidup saya udah baik-baik saja. Oh mungkin ada kekuatan lain yang mencoba mengganggu hidup saudara.
Oke, tanda-tandanya frustasi. Kalau tadi ada yang nggak ngaku, kenapa saya frustasi atau enggak? Tanda-tandanya gampang ya. Tadi rasa kecewa, ya, marah, sensitif. Ya, sama seperti bisul yang udah warnanya hijau, yang dikit lagi meledak. Pokoknya gampang, kalau dengar apa ya sensitif. Padahal dia nggak, padahal orang itu nggak ngomongin dia, tapi dia sensitif. Ya, kenapa Pak Ferry ketawa nih? Dan failure, ya apa negative thinking, berasa gagal terus dan gagal terus. Gimana saudara bisa bangkit kalau selalu berasa gagal? Saya orang yang gak bakal bisa, fail. Dari dulu, dari sejak kecil sampai sekarang, orang tua saya bilang gagal. Ya, dari moyang saya juga bilang katanya saya orang yang gagal. Nah ini saudara harus sembuh dari dan bisa mengatasi frustasi ini. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan sekarang. Bagaimana kita bisa keluar dari rasa frustasi? Sebelumnya saya lanjutkan dari cerita tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami frustasi. Tadi saya sudah sampaikan ada Elia di situ, ada kedua Ayub. Bahkan Ayub mengatakan batinku bergelora. Ayat Ayub 30 ayat yang ke-27, batinku bergelora karena masalah yang bertubi-tubi datang pada dirinya. Lalu siapa lagi? Daud. Daud seorang raja yang dipakai Tuhan, raja besar dari Israel. Dia mengalami tekanan yang luar biasa pada saat Saul mau membunuh dia. Dikejar-kejar oleh tentara Saul dan akhirnya dia menulis banyak mazmur yang menggambarkan keadaan dirinya di dalam tekanan. Tapi dia menjadi orang yang bisa keluar dari masalah frustasi itu karena dia melihat ada Tuhan yang selalu menyertainya. Lalu siapa lagi? Bukan hanya sampai frustasi, bahkan dicatat dalam Alkitab ada 7 tokoh Alkitab yang sampai mau mengakhiri hidupnya. Salah satunya adalah Elia, yang kedua adalah Ribkah. Apa yang terjadi dengan Ribkah? Dia tidak bisa punya anak dalam waktu 7 tahun baru didapat anak. Lalu pada saat dia hamil ternyata dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Bahkan katanya rahimnya itu menderita sakit. Karena apa? Ada 2 anak yang saling kembar ya anaknya, Esau dan Yakub. Dia mengalami masalah yang bertubi-tubi sampai Tuhan, kalau engkau memberikan aku anak dan mendapat aku seperti ini, maka bunuhlah aku, lebih baik aku mati. Banyak lagi, Ayub sendiri juga berkata demikian sama Tuhan, Tuhan akhiri hidup aku. Jadi saudara-saudara, frustasi bisa dialami oleh siapa saja. Tapi ternyata Tuhan mendengar mereka. Tapi Tuhan menjawab permasalahan mereka dan akhirnya mereka keluar menjadi orang-orang yang pemenang. Daud menjadi seorang raja yang besar. Kerajaan Israel menjadi kerajaan yang besar. Padahal Daud adalah seorang yang pernah frustasi. Mungkin itukah orangnya saudara? Mungkin itu saudara orangnya maksud saya. Saudara saat ini frustasi. Tapi saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih besar. Saya dapat quotes tadi pagi bahwa gini. Percayalah, keadaan saudara saat ini itu adalah keadaan yang terbaik yang diberikan dari Tuhan. Wah, saya begini Pak, saya lahir dari keluarga yang begini. Kenapa ya saya mau usaha tapi nggak bisa-bisa. Kenapa saya diberikan Tuhan, akhirnya saya bangkrut. Kenapa saya akhirnya putus dengan pacar saya misalnya. Atau saya mengalami keuangan ekonomi yang bermasalah. Percayalah bahwa tadi ya seperti lagu yang mengatakan Tuhan memberikan yang terbaik. Roma 8 ayat 28 mengatakan Tuhan tahulah, karena itu saudara-saudara kita percaya bahwa apa yang
Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik buat hidup kita. Amin. Apa yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik dari Tuhan. Jadi jangan sedikit pun kita curiga sama Tuhan, karena apa yang terjadi merupakan proses pendewasaan rohani kita. Amin. Bagaimana cara kita mengatasi frustasi dan mengatasi frustasi? Yang pertama, tenangkan diri kita. Yang pertama apa saudara-saudara? Tenangkan diri kita. Itu kunci yang pertama. Karena apa? Jika kita tidak tenang, masalah itu makin lama makin membesar. Tetapi Tuhan mengatakan damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu dalam Yohanes 14 ayat 27 dan Mazmur 116 ayat yang ke-7. Yang pertama adalah harus tenang. Karena di dalam ketenanganlah itu letak kekuatan kita. Coba dalam mengatasi masalah, kekecewaan kita gerasa-gerusu. Kita malah bisa menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Tapi Tuhan berkata, kembalilah tenang. Daud berkata, kembalilah tenang, hai jiwaku, Tuhan telah berbuat baik bagiku. Jadi kecewaan harus dibalas dengan ketenangan. Bagaimana bisa tenang? Tenang. Pada saat Tuhan Yesus menghardik badai, murid-murid berada di tengah badai. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Pertama kali, tenang. Calm down, tenang. Hanya dekat Allahku. Aku tenang. Kita buka Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa kita harus tenang? Karena Tuhan telah memberikan damai sejahtera itu. Ditinggalkan bagi kita. Damai sejahtera itu diberikan bagi kita. Dan apa yang diberikan, damai sejahtera yang diberikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Dunia bisa menyajikan, menawarkan damai sejahtera yang semu dan sementara. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera yang sangat besar, yang tidak akan pernah hilang. Dan satu bukti bahwa Dia memberikan Roh Kudus itu. Menjanjikan seorang penghibur itu. Itu menolong, Roh Kudus menolong kita. Oleh sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Siapa yang masih ada damai sejahtera? Ya. Gimana Pak caranya untuk tetap berada dalam damai sejahtera? Yang pertama tetap dalam Tuhan. Yang kedua, firman-firman yang kita dengar baik lewat khotbah, lewat pembacaan Alkitab, lewat lagu-lagu itu, ya banyaklah kesaksian orang mendengarkan lagu yang tadinya dia lagi kesedih, Tuhan hibur dia. Ya, karena lagu-lagu tersebut mengandung janji-janji Tuhan. Dan lagu-lagu tersebut menghidupkan kita kembali. Sehingga kita mengingat, oh Tuhan memberikan damai sejahtera. Saat damai sejahtera itu kita tahu ada dalam diri kita. Ada masalah apapun, kita akan tetap tenang. Kita lewat lembah kekelaman sekalipun, kita tetap tenang. Karena respon tersebut mempengaruhi apakah kita bisa menang terhadap masalah atau enggak. Saudara-saudara. Maka yang pertama, tenang. Yang kedua, orang yang frustasi harus tadi sampaikan, curahkan kepada orang lain. Yang pertama harus ceritakan kepada Tuhan. Pak, Tuhan kan gak punya kuping, saya gak pernah lihat dia. Tuhan kan gak ini. Tuhan itu dekat dengan saudara. Saat semua orang kelihatannya mengecewakan saudara, saudara punya satu pribadi. Yaitu
Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal. Filipi 4 ayat yang ke-6. Sudah? Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara bisa curhat kepada Tuhan. Saudara bisa sampaikan kepada Tuhan. Pak, gimana cara sampaikannya? Saya udah terlalu sedih. Tuhan adalah pribadi yang lembut. Gak usah kita pakai kata pengantar dulu, ya, terus atau daftar isi segala macam. Enggak. Tuhan adalah Tuhan yang lembut. Saudara sampaikan aja, curahkan isi hatimu. Pada saat Hana merasa sedih, dia tidak bisa mendapatkan anak, tapi dia berbicara kepada hamba Tuhan. Dia berbicara kepada Tuhan. Dia luapkan semuanya, kesedihannya. Sampai dibilang remuk hatinya, patah hatinya. Saudara, seremuk-remuknya hati saudara, Tuhan menampung air mata saudara di kirbat. Curahkan, ceritakan. Frustasi need to be released, nggak bisa disimpan. Ya, harus rilis. Oke, kita punya mungkin kakak rohani, pembina rohani, pendeta, gembala, ataupun suami kita, istri kita, siapapun yang membimbing kita punya. Ya, tapi kita juga punya Tuhan di atas segalanya, yang harusnya menjadi tempat curahan hati kita. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan dalam kesesakan aku bertemu Tuhan. Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakanku aku menemukan Tuhan. Frustasi bisa membuat saudara sesak. Karena seperti kita digencet kanan kiri. Karena seperti kok belum selesai masalahnya, datang lagi. Tapi percayalah, Daud dalam Mazmur berkata, dalam kesesakan sekalipun aku menemukan Tuhan. You will find God. Kita akan menemukan Tuhan di situ. Yang ketiga, minta Tuhan untuk memberikan penghiburan. Minta Tuhan untuk memberikan jawaban. Yang pertama, kita harus tenangkan diri kita. Yang kedua, curahkan, rilis. Yang ketiga, baru kita minta Tuhan. Karena Dia yang sanggup, yang sangat sanggup memberikan jawaban dan membuat saudara keluar dari frustasi saudara. Mazmur 94 ayat 19. Boleh dibuka. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Tuhan yang sanggup menghibur kita. Pak, Tuhan kan waktu itu hanya ada 2000 tahun lalu. Jangan lupa, kita percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes mengatakan Tuhan akan memberikan seorang penghibur, pribadi penghibur yang stay, yang tetap tinggal dalam kita, dimateraikan, yang artinya tidak pernah bisa hilang, ada di dalam diri kita. Di dalam, apabila aku banyak pikiran, Tuhan yang akan memberikan penghiburan bagiku. Dan terakhir, dalam Yeskiel mengatakan Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Roh dalam hal ini adalah roh yang kecil, huruf L-nya, R-nya tuh R kecil. Bukan berarti Roh Kudus, tetapi roh semangat yang baru. Roh itu berarti semangat yang baru, spirit yang baru buat kita. Dia akan gantikan.
Semangat yang patah, Tuhan akan berikan semangat yang baru. Hati yang pahit, Tuhan akan berikan hati yang baru. Jadi ask him, ask God, tanya Tuhan, minta sama Tuhan. Dan yang terakhir penutupnya, kalau kita sudah melakukan hal tersebut, dampak bagi kita adalah satu, kita percaya bahwa ada Tuhan dalam diri kita. Ada kedaulatan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa frustasi karena tadi yang pertama saya katakan, karena kita merasa sendirian. Karena kita mengandalkan kekuatan kita daripada kekuatan Tuhan. Tapi saat kita sadar itu semua dan kita lakukan itu semua, kita tahu di akhirnya, endingnya, oh ternyata saya diingatkan lagi, ada Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. I'm not alone, saya tidak sendirian. Mungkin ujian itu datang supaya Tuhan memberitahu kepada kita, Dia tetap eksis di dalam diri kita. Dia ninggalin kamu, nggak ninggalin kita. Dan yang terakhir, tentu kita harus punya rasa bersyukur untuk apapun yang terjadi. Karena katakan kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, semuanya adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan oleh sebab itu kita harus berucaplah syukur senantiasa. Itu firman Tuhan yang dapat kita terima dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Saya undang untuk WL, imam musik untuk bangkit berdiri. Kita undang kita untuk bangkit berdiri. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita tundukkan kepala. Tuhan yang berkuasa untuk menenangkan diri kita. Tapi kita juga pun harus menerima itu. Kita harus berusaha untuk menenangkan diri kita. Dengan kita menenangkan diri kita, kita ingat kembali. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita gak melupakan Dia. Kita ajak Dia untuk bersama-sama menghadapi masalah yang kita terima ini. Tuhan sanggup menghilangkan frustasi yang saudara alami. Mungkin frustasi itu sudah mengendap jauh sehingga kita gak merasa lagi kita udah frustasi. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Dia tahu apakah anak-anaknya sudah mengalami frustasi. Dan Dia tahu bagaimana cara mengeluarkan anak-anaknya keluar dari frustasi itu. Mari kita tundukkan kepala kita, nyanyikan lagu ini. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya.
bersama dengan Engkau Tuhan. Dengan bersamamu kami cakap melakukan segala perkara Tuhan. Tuhan, ini kami. Engkau yang tahu, Engkau yang menelisik hidup kami, Engkau yang menelusuri hati kami Tuhan. Tuhan, saat kami Engkau temukan ada hati yang pahit Tuhan, kami percaya Tuhan. Seperti Yeskiel, dalam kitab Yeskiel berkata, 11 ayat berkata, Engkau Tuhan akan memberikan hati yang baru, akan menggantikan dengan hati yang baru, semangat yang baru, dan roh yang baru Tuhan. Tuhan, kami minta kepadamu, setiap semangat yang patah, tulang yang kering Tuhan, setiap hati yang remuk Tuhan, kami percaya dengan kuasa daripadamu, Tuhan yang sanggup memulihkannya. Kami mau terus pandang kepada Engkau Tuhan. Kanan kiri kami boleh rebah Tuhan, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan terus kuat dan teguh. Kuatkan batin kami Tuhan, teguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau
kami, layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau lewat perjamuan ini. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan adil, Allah yang menyucikan kami dari setiap kejahatan kami. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam perjamuan-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima perjamuan, mari kita mengucapkan syukur. Kita nyanyikan pujian kita, bersyukur atas persekutuan ini, bersyukur untuk pengorbanannya yang telah diberikan pada kita. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima. Buat pengorbananmu, buat pengorbananmu Tuhan. Kami bersyukur. Yesus, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Selama-lamanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Yes. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan persekutuan dengan Engkau ada jawaban, ada jalan keluar, ada mukjizat terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan membacakan bersama-sama setiap bulan pengakuan iman GBI sebelum kita duduk. Silakan ditampilkan. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam 1. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan. Yang pertama menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan yang menerima hukuman selama-lamanya. Baik, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan dan perjamuan kudusnya. Kita akan memberikan persembahan. Mungkin bisa dicek di bangkunya. Adakah amplop yang tersedia untuk mengisi persembahan. Jika ada yang belum dapat amplop mungkin bisa lambaikan tangan. Nanti teman-teman pelayan akan bantu memberikan amplop. Sambil menunggu, saya ingin menyambut adakah di antara kita, Bapak Ibu Saudara, kakak adik yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, di TCC, bisa mungkin lambaikan tangan atau jika tidak keberatan mungkin bisa bangkit berdiri. Selamat datang, selamat datang, selamat datang Ibu. Tuhan memberkati, selamat beribadah di TCC. Jika belum punya tempat ibadah tetap, kita bisa beribadah bersama di tempat ini. Ada lagi, selamat datang kakak. Selamat datang, selamat beribadah di TCC. Welcome home. Ya. Kalau sudah, mari kita bawa persembahan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan jadikan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh menjalani, memulai hari ini dengan kami beribadah sama Tuhan. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami memberikan persembahan. Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Apapun yang kami persembahkan Tuhan, ini bukan karena hebat, kuat, gagah kami Tuhan. Tapi karena kami tahu Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur. Dan kiranya persembahan ini boleh berguna untuk terus memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, dengan tangan kami, dengan kaki kami, dengan pikiran kami. Sehingga hidup kami boleh terus Tuhan berkati dan kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang bersuka, dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Ezra dan Pastor Stephen. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Terima kasih bagi yang sudah menabur. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dalam ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI Puri Mensien. Ibadah Youth, diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Meeting perdana panitia Natal, pukul 12.30. Diharapkan panitia untuk hadir. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia beberapa pengumuman gereja dan kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Mungkin ada tambahan, Pastor Daniel, Pak Steven. Oke, shalom. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah melaksanakan seminar misi dan penginjilan. Ya, kami bersyukur atas antusiasme dari jemaat semua. Dan pada kesempatan ini kami gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat ICC Puri Mensien yang sudah menabur, ya, memberikan persembahan untuk misi. Itu sudah kemarin itu apa itu? Kemarin sudah terkumpul persembahan misi itu 6 juta rupiah. Tepuk tangan dong. Ya, puji Tuhan, saya percaya setiap taburan kita, persembahan dan setiap jerih lelah kita
tidak akan pernah menjadi sia-sia, dan semuanya kami sudah persembahkan pada Bapak Pendeta Elias Parera yang kemarin sudah pembicara untuk pelayanan misi beliau di Jawa Barat. Dan dia mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh jemaat yang sudah sangat menyambut beliau, dan dia senang melakukan pelayanan kemarin di tempat ini. Bahkan dia mengundang kita untuk boleh sekali-kali main di tempat beliau di Pangalengan. Puji Tuhan, biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sudah menabur, kita sudah mengambil bagian di dalam pelayanan misi bagi Tuhan melalui dana yang kita sudah taburkan buat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Mas Steven. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Cik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Buat semua penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Hari demi hari sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami para jemaat Tuhan ya Bapa. Anak-anak Tuhan berkumpul Tuhan tempat ini, bersepakat berdoa bersama ya Tuhan. Untuk ngebar tempat ini. Pastor Daniel Tuhan, beserta hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan. Beri kami hikmat. Beri kami kemampuan ya Tuhan. Yang benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Agar kami Tuhan mampu Tuhan melaksanakan Tuhan tugas dan panggilan ini dengan baik ya Tuhan. Sampai pada akhirnya Engkau berkata Engkau berkenan atas pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati keseharian kami Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam keluarga kami Bapa, dimanapun kami melangkah ya Tuhan, agar Tuhan berkati ya Bapa, berkati kami Tuhan, sampai orang melihat Tuhan bahwa kami benar ya Tuhan, hidup Tuhan sesuai dan kehendak ya Bapa, dan kami menjadi saksi-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat para hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Pak Steven Tuhan. Buat Pak Ferry. Buat Bu Evi Tuhan. Buat Pak Esra Tuhan. Dan Tuhan buat para hamba-Mu Tuhan di cabang ya Tuhan. Pak Upa Tuhan berkati Bapak. Pak Yotam Tuhan berkati Bapak. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi atas hidup mereka secara nyata ya Bapak. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Melalui pelayanan kami para hamba-Mu ini ya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Bapak, beri kami kesatuan hati ya Bapak. Beri kami hati yang fokus ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat para pelayan di tempat ini Tuhan. Buat para core team Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Beri kesatuan hati Bapak. Beri hati yang saling mengasihi ya Tuhan, satu dengan yang lain ya Tuhan. Ajar kami untuk melayani dengan kasih Tuhan ya Bapa. Ajar kami untuk melayani, melihat ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan ya Bapa. Satu tujuan ya Bapa. Fokus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Buat para jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Pribadi lepas pribadi Tuhan yang tilik ya Bapa. Engkau yang berkati, Engkau yang jaga Tuhan, pribadi lepas pribadi ini Tuhan. Hati yang hancur Tuhan yang pulihkan ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa, dengan kasih-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Daripada-Mu ya Tuhan. Ajar para jemaat-Mu Tuhan untuk terus melihat Tuhan, pengharapan hanya dalam-Mu Tuhan. Membawa setiap pergumulan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap pekerjaan ya Tuhan yang dikerjakan Tuhan. Kami bekerja, Tuhan yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap keluarga Tuhan.
ibu dan ayah Tuhan berkati Bapak menjadi contoh Tuhan yang benar, Tuhan mendidik anak dalam kebenaran firman ya Bapak. Anak-anak Tuhan berkati Bapak dengan hati yang cinta Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat dan hormat pada orang tua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati anak-anak trek ya Tuhan. Agar anak-anak ini Tuhan beserta anak youth Bapak. Tumbuh Tuhan menjadi anak yang pintar Tuhan, yang cakap Tuhan akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Punya hati yang cinta firman ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati anak-anak ini Bapak, masa depan penuh pengharapan dalam Tuhan, Tuhan sudah sediakan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan kami berdoa buat Puri Mission Tuhan. Tuhan berkati Puri Mission Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan Tuhan di komplek ini, Tuhan yang berkati, Tuhan yang beri jalan keluar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan ada pemulihan Tuhan, ada pertobatan terjadi Bapak. Kemenangan Tuhan terjadi Tuhan, baik jiwa dimenangkan atas Puri Mission ya Tuhan. Kami berdoa buat Jakarta, kami berdoa buat Indonesia, kami mohon berkat daripada Tuhan terjadi Tuhan atas negara kami, atas kota kami ya Bapak. Kau yang berkati Tuhan dengan kemurahan-Mu ya Tuhan, dengan kekayaan daripada-Mu ya Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan oleh karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berita boleh menakutkan Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang akan menolong kami Bapa. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami, berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, berkati Jakarta ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan kami rindu Tuhan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, buka kedua tangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari sama-sama berkata, amin.